Istri kedua sang penguasa. Episode 7. Al berkutat dengan beberapa berkas di tangannya. Seperti biasa, sebelum membubuhi tanda tangannya, terlebih dahulu ia meneliti isi berkas tersebut. Ia tak ingin ada kesalahan yang bisa berdampak buruk untuk perusahaannya. Setelah dirasa cukup, pria berjas abu-abu rokok itu mengambil pena yang tergeletak di samping komputernya. Menandatangani berkas kerjasama dengan salah satu pengusaha muda di kota Jin. Jason yang sedari tadi berdiri di samping Al mengambil alih berkas tersebut. "Apa ada lagi tuan yang bisa saya kerjakan?" tanya Jason sebelum ia meninggalkan ruangan tersebut. "Ubah semua jadwalku. Mulai hari ini, aku akan pulang lebih cepat. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan istriku." Sudah beberapa hari Al memikirkan hal tersebut. Selama ini, ia pulang kantor di saat jam makan malam hampir tiba. Hingga ia hanya menghabiskan waktu sedikit dengan Aurora, istrinya. Sementara kondisinya istrinya saat ini sudah tidak leluasa untuk bergerak. Terlebih lagi, jika nanti anaknya lahir, sebagai dedi yang baik dan suami siaga, ia tentunya ingin membantu Aurora untuk mengasuh anaknya. "Baik tuan, akan saya lakukan. Kau juga pulanglah cepat. Kau bisa mengontrol pekerjaanmu dari rumah." "Terima kasih tuan. Kalau begitu saya permisi." Jason membungkukkan badan lalu melenggang keluar dari ruangan yang bernuansa putih tersebut. Usia kandungan Aurora dan Rebecca hanya terpaut beberapa hari saja. Oleh karena itu, Al menyuruh asisten sekaligus sahabatnya juga pulang lebih awal untuk menemani istrinya yang akan melakukan operasi beberapa hari lagi. Mengingat dokter mengatakan, jika posisi bayi Jason dan Rebecca tidak memungkinkan untuk Rebecca melahirkan secara normal. Al tersenyum kecil saat Jason sudah tak terlihat. Pria itu sudah tidak sabar ingin pulang dan memeluk istrinya, yang setiap saat ia rindukan. Al merasa seperti anak muda yang baru mengenal cinta. Setiap detik ingin selalu bersama. Ia pun tidak tahu kenapa perasaannya bisa sedalam ini. Semua rasa itu tumbuh dan mengalir begitu saja, seperti air di pegunungan. Seringkali ia melakukan video call dengan istrinya, saat tiba-tiba perasaan rindu itu tak terbendung lagi. Astaga, alay sekali. Waktu bergulir begitu cepat. Jarum jam telah mengarah ke angka 3. Al, Jason, dan Wawan telah berada di dalam mobil mewah yang telah melaju, membelah jalanan ibu kota yang jauh dari kesunyian. "Wan, singgah di toko bunga," ujar Al. Rupanya pria itu tak ingin pulang dengan tangan kosong. "Baik tuan," jawab Wawan patuh seperti biasanya. Sepertinya tuan kita ini semakin hari semakin bucin kepada istrinya. Tapi bagus juga. Aku juga bisa plagiat caranya ini. Gumam Jason tersenyum kecil. Dan itu ditangkap oleh Al. "Kenapa kau tersenyum?" "Aku hanya merasa senang melihatmu seperti ini. Penyakit bucin telah melekat padamu, Al." Jason telah menggunakan bahasa non-formalnya. "Bukankah kau pun sama?" balas Al dengan penuh penekanan, di mana sukses membuat Jason tertawa, hingga menular ke Al. Sedangkan sang pengawal hanya fokus dengan setirnya. Rasanya lucu. Kita berdua bisa ditaklukkan oleh kedua wanita yang umurnya berbeda jauh dari kita. Dan lucunya lagi, kedua wanita
Ini seperti sebuah skenario yang telah diatur. Jelas, Jason. Iya benar. Aku pun tidak menyangka bisa segila ini karena Aura. Aku juga harus berterima kasih padamu karena telah membawa Aurora masuk ke dalam kehidupanku. Tutur Al dengan sangat tulus. Kedua pria itu saling melempar senyum. Terlihat dari spion tengah mobil. Kisah keduanya memiliki kemiripan. Sama-sama gagal di pernikahan pertama, hingga mereka menikah kedua kalinya dengan seorang wanita yang jauh lebih muda, namun justru membuat mereka terserang penyakit yang kata zaman anak now adalah budak cinta. Al melebarkan langkah masuk ke dalam rumah. Di tangannya terlihat bunga mawar putih kesukaan Aurora. Ya, Aurora ternyata sangat suka dengan bunga. Yang rasa sukanya itu pun pernah ia ungkapkan ke suaminya. Hingga dengan gilanya, si sang penguasa memerintahkan tukang kebun mereka untuk menanam bunga mawar putih di taman. Dengan jumlah yang bisa bikin orang terheran-heran. Jangan bertanya kenapa. Suka-suka dia. Rona bahagia terpancar jelas dari wajah Al. Sambil melenggang menuju kamar. Bibirnya bersenandung kecil. Para pengawal dan pelayan di rumah mewah itu pun turut senang dengan kebahagiaan majikannya. Al mendorong pintu perlahan dengan niat memberikan kejutan kepada istrinya, yang kebetulan terlihat berbaring dengan posisi membelakanginya. Sepertinya wanita itu tengah asik dengan smartphone-nya. Al berjalan sangat pelan, hingga tidak menimbulkan suara. Ia memiringkan kepalanya melihat Aurora. Keningnya berkerut. Kenapa istrinya sama sekali tak bergerak? Semakin mendekat. Lah, rupanya tidur. Lirih Al. Al meletakkan buket bunga mawar putih itu di dekat Aurora, lalu mengambil HP di tangan istrinya. Al melihat apa yang ditonton istrinya, dan seketika matanya menyipit. Bagaimana tidak, video itu menampilkan sosok seorang wanita yang tengah berjuang, mempertaruhkan nyawa demi sebuah kehidupan baru. Tanpa sadar Al memperbaiki posisi duduknya dan fokus menyaksikan video tersebut. Masih dengan pakaian lengkapnya dan pentopel yang masih melekat di kakinya. Sepanjang menonton video yang penuh perjuangan tersebut, ekspresi Al terlihat tidak baik-baik saja. Apa sesakit itu melahirkan? Protesnya dengan mata masih fokus ke HP. Apa auraku akan sanggup melakukan itu? Itu terlihat sangat menyakitkan. Wanita itu bahkan berteriak dan menarik rambut suaminya. Ujarnya lagi meringis, prihatin dengan dua orang yang ada di dalam video tersebut. Ini pertama kalinya Al melihat video tentang persalinan. Ia tidak menyangka jika perjuangan seorang ibu melahirkan benar adanya. Seperti yang orang-orang katakan. Sangat sakit. Pasti itu sangat sakit. Al mengingat kembali saat seseorang pernah berkata, sakitnya orang melahirkan itu diibaratkan 20 tulang mereka yang patah. Ya Tuhan, entah kenapa ia tiba-tiba diliputi rasa takut. Bahkan dadanya terasa bergetar hebat. Al menyudahi tontonan itu, sesaat setelah seorang ibu yang berjuang itu telah berhasil melahirkan buah hatinya. Meski awalnya dia sangat terlihat kesakitan, namun begitu melihat sang bayi, ibu itu seketika tersenyum. Dan itu sedikit membuat Al lega. Namun kelegaan itu tak berlangsung lama. Al menatap sedih istrinya yang sedang terlelap. Jujur saja, ia jadi sangsi ingin melihat Aurora melahirkan secara normal. Mengingat betapa menderitanya seseorang wanita jika melahirkan. Apa aku menyuruhnya saja untuk melakukan operasi ya? Ujar Al pelan. Otaknya yang pintar bahkan rasanya tak bisa menebak
rasa sakit itu akan seperti apa. Aku tidak sanggup melihat auraku kesakitan seperti ibu itu. Al meraup wajahnya kasar. Membayangkannya saja rasanya hatinya seperti tercabik-cabik. Bagaimana nanti jika ia menyaksikan langsung istrinya melahirkan? Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam dada Al. Rasanya sesak. Pikiran Al seketika tertuju pada Dewi. Apa mami juga kesakitan seperti itu waktu melahirkan aku dan Putri? Mata Al berkabung tanpa diminta. Iya Tuhan, bagaimana bisa aku dulu selalu membantah dan tidak mendengarkan apa kata mami. Padahal mami sudah susah payah melahirkan dan membesarkanku. Mami. Lirihnya. Al beranjak setelah mencium kening Aurora. Ia memutuskan untuk membersihkan badan terlebih dahulu sebelum menemui sang mami. Al merasa berhutang maaf kepada wanita yang telah melahirkannya itu. Dan ia juga butuh penjelasan tentang proses persalinan itu akan seperti apa nantinya.